Hai guys, kembali lagi bersama Ray dari Fixu Fitness. Di video kali ini, gue mau memberikan beberapa tips untuk kalian agar massa otot kalian tidak hilang terlalu banyak di tengah wabah virus corona ini. Dari segi nutrisi, latihan, dan istirahat. Tapi di video kali ini kita cuma mau bahas aspek latihan, biar videonya nggak terlalu panjang. Jadi buat aspek nutrisi kita bagi ke video berikutnya. Di tengah wabah virus corona ini, banyak gym yang tutup, jadi otomatis aspek latihan pasti terganggu. Nah, titik berat dari video kali ini adalah mengajarkan kalian gimana caranya mempersulit sesi latihan dengan fasilitas yang seadanya. Sebelum memulai itu, gue mau jawab dulu. Dua pertanyaan yang paling umum ditanya di tengah wabah virus corona ini. Apakah benar tetap bisa membentuk otot di tengah wabah virus corona ini? Kedua, apakah benar massa otot pasti bakal berkurang di tengah wabah virus corona ini? Jawabannya adalah tergantung. Kalau status kalian masih pemula, jadi masih bisa progres setiap sesi di gym sebelum virus corona ini melanda dunia. Sebenarnya kalian nggak perlu khawatir sama sekali tentang massa otot apakah bakal berkurang. Kalau kalian masih pemula, kalian bahkan masih bisa membentuk otot di tengah wabah virus corona ini. Karena besarnya rangsangan yang diperlukan otot kalian buat berkembang masih cukup rendah. Beberapa gerakan bodyweight seperti push up, pull up, bodyweight split squat, yang bisa kalian lakukan di rumah tanpa alat seperti resistant band pun, rangsangannya masih cukup untuk kalian. Beda cerita dengan golongan intermediate yang udah gym bertahun-tahun, karena besarnya rangsangan yang diperlukan kategori intermediate buat progres, tentunya udah jauh lebih besar dibandingkan kategori pemula. Jadi perbedaan intermediate dan pemula di tengah wabah virus COVID ini adalah, pemula tidak perlu khawatir tentang berkurangnya massa otot, mereka bahkan masih bisa membentuk otot. Sedangkan untuk intermediate perlu lebih kreatif dengan latihan mereka. Gimana cara mereka mendapatkan stimulus yang biasanya mereka dapat di gym dengan fasilitas ada kalanya. Kita mulai dulu dari pembahasan latihan. Kalau di gym, cara meningkatkan rangsangan cukup mudah, tinggal nambah beban. Atau naikin repetisi dengan beban yang sama. Tapi sekarang kalau Anda latihan di rumah dan Anda cuma punya satu resistant band, tentunya nggak bisa kayak di gym. Karena bebannya nggak bisa berubah, kecuali kalian punya resistant band yang berbeda-beda beratnya. Nah, dalam kondisi di mana kalian nggak bisa menambahkan beban ini, metode latihan seperti superset, pre-exhaust dengan isometric hold, dan slow eccentric akan jadi 3 metode alternatif terbaik untuk menggantikan peningkatan beban yang tidak bisa dicapai dengan fasilitas terbatas seperti saat latihan di rumah. Nah, sekarang bagaimana menggunakan 3 metode tersebut? Bakal gue jelasin satu-satu. Definisi beserta contohnya. Kita mulai dulu dari superset. Superset itu menggabungkan 2 gerakan tanpa istirahat. Nah, superset sendiri ini ada beberapa macam jenis lagi. Jadi ada 2 gerakan yang dilakukan dengan otot berlawanan, seperti bench press, terus dilanjutin dengan barbell row. Atau 2 gerakan yang dilakukan untuk otot yang sama, seperti bench press, terus disambung dengan cable fly, yang sama-sama ngelatih otot dada. Superset 2 gerakan untuk otot yang berlawanan cocok untuk kondisi di mana Anda kepepet waktu, jadi nggak punya waktu gym yang lama. Superset 2 gerakan untuk otot yang sama cocok untuk kondisi memaksimalkan intensitas. Dan di saat wabah corona ini yang susah kita maksimalkan adalah intensitasnya. Jadi superset yang cocok dilakukan adalah superset 2 gerakan dengan otot yang sama. Di sini gue akan memberikan satu contoh untuk masing-masing dada, punggung, dan kaki. Kita mulai dulu dari dada. Kalian bisa latihan 2 variasi push up dimulai dari yang lebih susah dulu. Terus pindah ke variasi yang lebih mudah buat gerakan keduanya. Jadi Anda bisa ngelakuin incline push up dulu, lalu pindah ke push up biasa buat variasi gerakan keduanya. Kalau Anda mau lanjut jadi 3 gerakan bisa juga, jadi dibuat knee push up setelah push up biasa. Jadi titik tumpuannya ada di lutut. Buat otot punggung Anda bisa latihan dengan pull up dulu. Terus di superset dengan inverted row yang kakinya dinaikin. Meskipun ototnya sedikit berbeda dengan pull up ya. Inverted row kan nariknya horizontal, sedangkan pull up nariknya vertikal. Tapi dalam kondisi fasilitas terbatas ya apa boleh buat. Terus boleh disambung lagi dengan inverted row yang kakinya di lantai. Buat otot kaki, kalian bisa mulai dulu dengan variasi 1 kaki atau istilahnya adalah unilateral, dan disambung dengan variasi 2 kaki atau istilahnya adalah bilateral. Misalnya, kalian bisa mulai dulu dari Bulgarian split squat, lalu di superset dengan bodyweight squat. Tapi ingat, set berikutnya dimulai dari kaki yang berbeda. Jadi kalau misalnya di set pertama kalian mulai Bulgarian split squat dari kaki kiri, di set kedua kalian mulai Bulgarian split squat dari kaki kanan, biar seimbang. Metode kedua adalah pre-exhaust. Pre artinya sebelum, exhaust artinya lelah. Jadi pre-exhaust artinya melelahkan otot terlebih dahulu sebelum masuk ke set inti. Yang biasa umumnya dilakukan di gym adalah melakukan gerakan isolation terlebih dahulu baru masuk ke compound. Misalnya melakukan straight arm pullover baru melakukan pull up.
atau melakukan cable fly dulu baru masuk ke cable chest press. Nah, karena keterbatasan fasilitas, tentunya kita nggak bisa melakukan pre-exhaust sekeren saat di gym. Jadi, pre-exhaust di sini kita menggunakan isometric hold aja. Sama juga, gue tunjukin contoh untuk masing-masing dada, punggung, dan kaki. Untuk otot dada, kalian boleh squeeze dua tangan kalian ke tengah tubuh. Lalu rasakan kontraksi otot dada, tekan sekeras mungkin selama 15-20 detik. Setelah itu, baru kalian melakukan push up. Untuk otot punggung, kalian bisa pause di posisi puncak inverted row selama 15-20 detik. Jadi kalian tarik ke atas, lalu tahan di sana. Baru lakukan gerakan pull kalian, entah itu pull up ataupun inverted row dengan tempo biasa. Untuk otot kaki, gue bagi dua. Satu untuk quads, satu untuk glutes. Untuk otot quads, kalian boleh squeeze quads kalian sekencang mungkin dengan duduk di lantai ataupun di kursi. Lalu luruskan sendi lutut selama 15-20 detik. Baru disambung dengan gerakan squat kalian yang terfokuskan untuk quads, seperti pistol squat ataupun close stance split squat. Untuk otot glutes, kalian boleh berdiri membelakangi tembok, lalu tekuk lutut 90 derajat, dan dorong tumit ke tembok tersebut sekeras mungkin. Tahan selama 15-20 detik, lalu lakukan variasi gerakan yang terfokuskan buat glutes, seperti Bulgarian split squat. Nah, metode terakhir adalah slow eccentric. Ini yang paling mudah diterapkan dibandingkan dua metode di depan. Jadi kalau kalian kurang paham sama dua metode di depan, pakai metode slow eccentric ini aja dulu. Eccentric adalah fase negatif dari sebuah gerakan. Slow artinya lambat. Jadi slow eccentric adalah fase negatifnya diperlambat. Biasanya tempo eccentric saat kita latihan itu sekitar 2-3 detik. Jadi secukupnya aja, yang penting terkontrol. Tapi karena sekarang ada kendala, kita tidak bisa naikin bebannya. Ini bisa jadi salah satu metode buat mempersulit gerakan. Jadi dengan slow eccentric, kita buat sekitar 5 detik untuk fase turunnya. Contohnya, pas push up, Anda turun lebih pelan dari biasanya, lalu naik dengan tempo biasa. Pull up sama juga, Anda turun pelan-pelan, lalu tarik ke atas dengan tempo biasa. Sama juga dengan variasi squat lainnya, seperti Bulgarian split squat. Turun pelan-pelan sekitar 5 detik, lalu naik dengan tempo biasa. Nah, sekian pembahasan tentang aspek latihannya. Video berikutnya akan kita bahas tentang nutrisinya. Stay tune guys, thanks for watching, see you next time. Halo guys, terima kasih banyak udah nonton video kita sampai habis. Jangan lupa untuk follow Instagram kita juga, karena di sana banyak sekali postingan yang gak kalah menarik dengan YouTube kita. Dan jangan lupa untuk subscribe channel kita bagi yang belum, biar gak ketinggalan dengan postingan-postingan video kita ke depannya. Oke, terima kasih udah menonton sampai habis. Thanks for watching, see you next time.